agar rezeki menjadi berkah adalah yaitu seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan cara mengerjakan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu Allaha haqqa tuqatih." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalil yang menunjukkan bahwa takwa yaitu memperbanyak ketaatan, semakin banyak ketaatan semakin berkah rezekinya. Ingat ya, dihilangkan dalam benak kita rezeki berkah itu selalu banyak. Enggak, rezeki berkah adalah rezeki yang kebaikannya banyak. Paham ini para ikhwan? Kebaikannya banyak. Bisa nominalnya banyak, berarti kebaikannya tambah banyak. Atau nominalnya sedang atau bahkan sedikit, tetapi kebaikannya banyak dan terus menerus ada dan terus bertambah. Nah, yang memberkahi rezeki adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Salah satu makna takwa adalah mengerjakan ketaatan, memperbanyak ibadah. Di antaranya ibadah wajib, kemudian ibadah sunnah. Apa dalilnya? Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar dan selalu memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja ketaatan yang harus kita kerjakan? Yang pertama, sholat. Sholat adalah ketaatan yang harus kita kerjakan dan dia menghantarkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah yang disebutkan oleh atau perkataan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "As-salatu min akbaril 'aun ala tahsili masalihid dunya wal akhirah wa daf'i mafasidid dunya wal akhirah wa hiya manhatun 'anil its wa dafi'atun li adwa'il qulub wa matradatun lid-da'i 'anil jasad wa munawwiratun lil qalbi wa mubayyidatun lil wajhi munashitatun lil jawarihi wan nafsi wa jalibatun lirrizq wa dafi'atun lidh-dhulm wa nasiratun lil mazlum wa qami'atun li akhlaqis syahawat wa hafizatun lin ni'mah wa dafi'atun lin niqmah wa manzilatun lir rahmah munzilatun lir rahmah wa kashifatun lil ghummah. Ini disebutkan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Perhatikan, jangan remehkan soal salat, terutama para santri. Jangan remehkan soal salat. Ada kisah, kalau tidak salah namanya Imam Abul Aliyah atau Muhammad bin Sirin atau Sa'id bin Musayyib. Saya lupa. Ini salah seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Rahaltu ayyaman." Aku bersafar beberapa hari. Li'atlubal hadis, untuk pergi ke seseorang mencari hadis Rasulullah SAW, belajar ilmu hadis. Ingin ngambil riwayat hadis. Fa'idha qadimtu tafaqqadtu salatah. Kalau aku sampai ke tempat orang yang ahli hadis tadi, yang meriwayatkan hadis tadi, aku lihat sholatnya si guru ini. In aqamaha aqamtu indah. Kalau aku lihat dia menjaga sholatnya, maka aku akan duduk bersamanya, ngambil riwayat hadis darinya. Wa in dayya'aha rahaltu minhu. Faqultu huwa lima siwaha adhiya'. Kalau seandainya si guru ini yang memiliki riwayat hadis ini meremehkan sholat, maka aku akan pergi darinya. Kenapa? Aku mengatakan dalam diriku, orang ini meskipun dia memiliki riwayat hadis, tapi saat dia melalaikan sholat,
maka selain sholat pasti dia lalaikan. Maka perhatikan, begitu juga suami istri, selain sholat pasti dia lalaikan. Kalau sudah melalaikan sholat, suami melalaikan sholat, maka istri dan anak pasti dilalaikan. Kalau istri melalaikan sholat, suami dan anak pasti dilalaikan. Itu kaidah para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka jaga sholat. Ini adalah kiat yang pertama dari ketakwaan. Yang kedua adalah seseorang menjaga untuk membayar zakat. Membayar zakat ini termasuk daripada penghantar rezeki dari ketakwaan. Ketakwaan contohnya adalah bayar zakat. Bayar zakat memberkahi rezeki. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun." Apa saja yang kalian berikan dari zakat menginginkan wajah Allah, maka merekalah orang-orang yang dilipatkan rezekinya. Dilipatkan rezekinya. Dan yang bakhil, maka wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi. Yang bakhil, kikir, pelit, medit, sengkek, itu untuk dirinya sendiri. Dia pasti tidak berkah rezekinya. Saya tantang Pak, orang yang luas sedekahnya, maka dia tidak akan pernah miskin. Tidak akan pernah miskin. Janji itu, janji Allah SWT. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Apa saja yang kalian sedekahkan, Allah akan ganti. Unfiq alaik. Dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, sedekahkan, aku ganti. Janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian pedagang kadang-kadang kalau lagi serat usahanya, mereka sengaja sedekah. Sengaja bersedekah dari harta-hartanya agar dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzakatlah, berhajilah. Kemudian yang ketiga dari ketakwaan adalah berhaji dan berumrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, yaitu tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqr wadh-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadith. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Terus ulangi haji dan umrah. Sesungguhnya keduanya menghapuskan dosa dan kemiskinan. Dan ini perlu iman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqah burhan. Sedekah itu bukti iman. Termasuk sedekah, seseorang bersedekah kepada dirinya untuk berhaji dan berumrah. Dia bukti iman. Kita puluhan juta, belasan juta untuk berhaji berumrah dari Indonesia. Allah akan gantikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezeki orang yang berhaji dan berumrah, dan dia ulang-ulang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang merupakan penyebab berkahnya rezeki adalah yaitu menyambung, dan ini termasuk ketakwaan, yaitu menyambung hubungan rahim. Menyambung hubungan rahim. Ini adalah pemberkah rezeki pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang diinginkan ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Dan menyambung hubungan rahim termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya ulangi, pemberkah rezeki yang pertama takwa. Takwa subnya adalah sholat. Apalagi? Zakat, haji, umrah, kemudian silaturahim. Yang kedua, pemberkah rezeki adalah tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah pencukupnya. Surah At-Talaq ayat 3. Allah lah pencukupnya. Apa itu tawakal? Tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Benarnya bersandarnya hati kepada Allah fil jalbi manfa'ah atau daf'i madarrah ma'a fi'lil asbab al-mubah, dengan mengerjakan yang diperintah untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan mudarat dengan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan atau hal-hal yang dibolehkan. Itulah bertawakal. Dan di sini saya pesan pada ikhwan, kita ini sering diajari tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Salah satu tidak melakukan kesyirikan, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak memakai jimat, tidak percaya kepada tukang ramal, tukang dukun, pawang hujan. Bagus itu ajaran. Tapi jangan lupa, termasuk daripada inti tauhid adalah bertawakal kepada Allah, bersandar qalbu kepada Allah. Saya beri contoh ya, bersandar qalbu itu gimana sih? Ini air, secara tabiatnya dia bisa menghilangkan haus, maka saya harus minum. Tetapi saya minum ini hanya sarana. Saya tidak boleh bersandar qalbu saja saya kepada sarana ini untuk menghilangkan haus. Bersandar qalbunya kepada siapa? Allah yang menjadikan air untuk bisa menghilangkan hausnya. Begitu cara berfikirnya. Ada sebagian orang yang sudah lama ngaji tauhid, tidak berdoa kepada orang mati, tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, pawang hujan, tidak percaya kepada tukang sihir, tidak memakai jimat. Bagus. Tetapi kadang-kadang urusan dunia bersandar kepada manusia, condong qalbunya kepada manusia. Sebagian orang kadang-kadang ditelepon oleh orang yang dia anggap bisa menolong dia, bisa menyelesaikan urusan ekonomi dia. Kadang-kadang sampai menunduk-nunduk, ditelepon pada siap. Padahal ditelepon, mana tauhidmu? Orang yang bertauhid, orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilempar dengan ketapel yang besar karena api kayu bakar yang dikumpulkan oleh rakyatnya Namrud sangat banyak. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan kayu bakar agar membakar Ibrahim alaihissalam. Dilempar, saat sudah mau masuk datang Jibril alaihissalam. Alaka hajah? Kata Jibril alaihissalam, disebutkan ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Engkau ingin bantuan dalam keadaan sempit dan benar-benar perlu bantuan. Dan dengan jawaban ini pantas memang Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Apa arti Khalilullah? A'la maratibil mahabbah. Al-khullah itu adalah perasaan cinta yang paling tinggi. Itu khullah. Ketika Nabi Ibrahim ditawari oleh Jibril alaihissalam, alaka haja? Perlu bantuan wahai Jibril? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun aku minta kepada makhluk seperti engkau, enggak. Amma faminallahi bala. Adapun aku minta dari Allah, makanya turun ayat, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Bukan hanya dingin, karena kalau dingin mati. Orang masuk freezer mati. Salam penuh dengan keselamatan. Itu tawakal. Makanya para ulama mengatakan at-tawakkulu nisful ilm, jima'ul iman. Tawakal kepada Allah adalah setengah dari agama, nisfuddin. Dan dia adalah sumber iman. Nabi Musa alaihissalam. Lihat bagaimana tawakal. Di depannya lautan, di belakangnya bala tentara Firaun dengan 1.000.000 bala tentara Firaun lengkap dengan senjatanya.
Di sampingnya kaumnya yang merengek. Ya Musa, inna lamudrakun. Falamma taqal jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika hampir bertemu dua pasukan, dua kelompok ini, kemudian kaumnya merengek, wahai Musa, kita akan didapati oleh mereka. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Bersamaku Rabbku yang akan memberi petunjuk kepadaku. Ini tawakal. Bersandar qalbu hanya kepada Allah. Ini yang memberkahi rezeki seseorang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Man inqata'a ila Allah kafahu Allah kulla ma'unah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa man inqata'a ila dunya wakalahu Allah ilaiha. Subhanallah. Indah ini ayat. Indah ini hadis. Siapa yang memutuskan hubungan kepada makhluk dan dia sambung hanya hubungan kepada Allah, Allah akan cukupkan semua keperluan. Yakini itu baik-baik, Pak. Kadang perasaan itu yang hilang dari kita. Perasaan putus asa minta bantuan kepada makhluk dan bergantung hanya kepada Allah, itu yang hilang, sering hilang dari kalbu kita. Makanya sangat rezekinya. Padahal Allah berfirman, "Man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadi pencukupnya. Coba perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan begini. Lihat, yang hadir di sini dalam keadaan sulit ekonomi, banyak hutang, kemudian pernikahan di ujung tanduk gara-gara hutang dan seterusnya. Perhatikan. Innal karb idza ishtadda wa tanaha wa ta'azam. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Maka akan terjadi pada seorang hamba putus asa untuk minta bantuan kepada makhluk. Ini yang harus ada dalam kalbu kita. Kalau sudah kesulitan memuncak, membesar, semakin besar, maka terjadi pada kalbu kita putus asa minta bantuan kepada makhluk. Ya sudah ya Allah, saya serahkan urusanku kepada Engkau. Sudah kolega-kolega saya sudah tidak bisa membantu lagi. Bapak ibu tidak bisa bantu, adik kakak tidak bisa bantu, paman bibi tidak bisa bantu, keponakan tidak bisa bantu, tetangga bisa bantu, teman dekat tidak bisa bantu, harta tidak bisa bantu, jabatan tidak bisa bantu, istri tidak bisa bantu. Mulai saat itu putus asa minta bantuan kepada makhluk. Kalau sudah putus asa minta bantuan kepada makhluk, apa yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billah wahdah. Maka bersandarlah kalbunya kepada Allah SWT. Kalau sudah bersandar kalbu kepada Allah, wa man yatawakkal 'alaihi kafaa. Siapa yang bersandar kalbu kepada Allah, Allah akan cukupkan dia.